Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Selda Masnandifu dan saya adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses pembelajaran PKN di mana saya menerapkan teaching at direct level di dalam kelas. Untuk penjelasannya, bisa kalian saksikan pada video yang satu ini. Pada awal pembelajaran, saya mempersilahkan kepada seluruh peserta didik untuk berdiri dan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajaran pada saat ini berada pada materi pokok bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kegiatan pembukaan selesai, saya melanjutkan dengan kegiatan inti, di mana saya menjelaskan mengenai materi bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini saya mempersilahkan kepada seluruh peserta didik untuk bisa menyimak video yang saya tampilkan pada layar LCD terkait dengan materi tersebut. Setelah itu, saya membagikan lembar panduan observasi perkembangan peserta didik kepada tiap-tiap peserta didik. Tujuannya agar saya mengetahui kemampuan awal peserta didik serta karakteristik peserta didik yang saya tangani. Berikut adalah jawaban dari mereka. Kemudian saya mengarahkan peserta didik untuk bisa duduk sesuai dengan kelompok yang telah saya bentuk, di mana kelompok ini akan menjadi kelompok mereka belajar selama materi ini berlangsung. Kelompok yang saya buat ini adalah kelompok yang tidak berpusat pada kelas mereka, melainkan berpusat pada kesiapan peserta didik atau kemampuan awal peserta didik dalam menghadapi materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Tujuan mengajar dengan pendekatan teaching at direct level ini sebagai bentuk implementasi dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang dimana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selain itu, untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, tujuan dari pendekatan teaching at direct level ini memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik bisa membangun dan meningkatkan kompetensi mereka. Pada saat mereka telah duduk sesuai dengan kelompok mereka, saya sebagai guru memberikan salah satu pertanyaan yang akan mereka diskusikan bersama, yakni apa saja upaya yang bisa mereka lakukan sebagai pelajar untuk bisa membela negara. Pada kelompok 1, mereka terlihat sudah percaya diri dalam menyelesaikan tugas tersebut dan juga mempresentasikannya dengan baik. Saat saya memperhatikan kelompok 1, saya melihat bahwa kelompok ini memang memiliki pengetahuan yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini terlihat ketika kelompok 1 bisa menyelesaikan tugas atau pertanyaan yang telah saya buat sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan. Kemudian mereka bisa mempresentasikan dengan percaya diri di depan kelas, di depan saya dan di depan teman-teman mereka. Dari hasil presentasi kelompok 1, saya simpulkan bahwa saya tidak perlu lagi untuk membimbing mereka secara khusus demi tercapainya tujuan pembelajaran, karena saya merasa bahwa kelompok yang saya bentuk ini sudah mampu nantinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari panduan observasi yang telah mereka jawab pada saat awal pembelajaran tadi. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan. Presentasi dilanjutkan oleh kelompok 2 dan begitu pula saya rasa bahwa kelompok 2 tidak perlu lagi saya bimbing secara khusus sebab mereka telah mampu untuk bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan dan mereka juga bisa membuat materinya yang dikemas dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan di depan kelas. Seperti membuat tugas dan tidak bermain saat ada pelajaran atau saat guru mengajar. Karena dengan belajar, kita dapat mengenali ilmu yang baru dan yang tentunya bisa berguna dalam. Pada saat kelompok 2 telah sampai pada sesi tanya jawab, kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 dan menurut saya kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan baik. Sehingga dari presentasi kelompok 2 tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa kelompok 2 tidak perlu lagi saya bimbing secara khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran karena kelompok ini telah memiliki pengetahuan awal yang cukup untuk mencapai pada tujuan pembelajaran.
Setelah kelompok 2 presentasi, tiba saatnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Dan menurut saya, sejak kelompok ini saya bentuk, saya rasa bahwa kelompok ini perlu saya bimbing secara khusus untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini terlihat ketika mereka ingin mengulang jawaban yang telah mereka diskusikan untuk mereka presentasikan. Ketika kelompok 3 ingin merevisi jawaban mereka yang sebelumnya mereka telah kumpulkan kepada saya memberikan waktu ekstra buat kelompok 3 bisa menyelesaikan atau merevisi jawaban mereka sebelum mereka naik presentasi. Dan pada saat sesi presentasi ini pun saya rasa saya perlu memberikan waktu ekstra kepada kelompok 3 untuk bisa mempersiapkan dirinya sebelum mereka memaparkan apa yang telah mereka tulis dan mereka diskusikan bersama teman kelompok mereka. Pada kelompok 3 ini, saya merasa bahwa memang kelompok 3 belum maksimal dalam menyampaikan materi presentasi mereka dan mereka kurang pede untuk bisa menyampaikan apa yang telah mereka diskusikan di depan kelas. Mereka juga belum bisa membuat materi presentasi yang bisa ditampilkan pada LCD. Tapi, saya akan membimbing kelompok ini untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada sesi presentasi, mereka kelompok 3 tidak ingin ada pertanyaan dari teman-teman mereka. Namun saya mengarahkan bahwa mereka tetap harus membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman mereka tanyakan kepada kelompok mereka. Pada saat ini saya mengarahkan kepada mereka untuk bisa melakukan sesi diskusi dengan baik, di mana pada akhir kegiatannya mereka harus melakukan kegiatan penutup. Oh, kita juga. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pada saat kelompok 4 presentasi, saya melihat bahwa mereka juga perlu saya bimbing secara khusus. Karena dalam mengerjakan pertanyaan tersebut, saya memerlukan tenaga ekstra untuk bisa mengarahkan mereka untuk bisa segera menyelesaikan tugas mereka. Dan pada saat presentasi, mereka juga tidak dapat menampilkan materi mereka ataupun bahan diskusi mereka yang telah mereka jawab melalui PowerPoint. Dari hasil pengamatan saya, kelompok 4 juga perlu saya bimbing secara khusus untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Karena dari hasil pengamatan saya, di sini kelompok 4 belum bisa berdiskusi dengan baik dengan teman kelompoknya dan juga belum bisa maksimal dalam presentasi. Cukup sekian video dari saya mengenai pendekatan Teaching at Direct Level yang saya terapkan pada pembelajaran PPKN di kelas 9B Binsus SMP Negeri 2 Tondano. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.